seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat beruntaikan salam pun juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah mendapatkan daripada syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu, mudah-mudahan kita termasuk daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada sekelompok orang yang mana dia berkumpul di dalam rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, dia membaca Al-Qur'an, wa yatadarasuna fima bainahum, dan kemudian dia mempelajari isi Al-Qur'an itu tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan yang ia dapatkan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dia dikelilingi oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan juga para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan orang itu yang berkumpul di dalam masjid, dia membaca Al-Qur'an, dia mempelajari isi Al-Qur'an, Allah akan menyanjungnya di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai daripada majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketentraman hati, kenyamanan kita dalam menghadapi kehidupan di dalam dunia ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ami Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang lalu kita membahas tentang doa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, ulun meminta lawan pian, ya Allah hidayah. Ya Allah, ulun meminta lawan pian, ya Allah, agar pian tanamkan kepada kami, ya Allah, rasa takwa. Ya Allah, kami meminta kepadaku, ya Allah, yaitu al-'afaf, supaya bisa kita menjaga kehormatan diri kita, wal-ghina, dan cukup daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala
menanamkan kepada diri kita ketakwaan, dan kita menjadi pribadi yang bertakwa, maka cinta Allah lah yang kita dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Tatkala takwa itu sudah mendarah daging dalam hidup kita, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Andai kata sekiranya penduduk negeri itu dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala bukakan kepada mereka yaitu keberkahan baik daripada langit dan juga bumi. Ketika kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keberkahan yang kita dapatkan. Dan malam ini insya Allah kita membahas tentang makna berkah. Apa berkah itu? Atau barokah itu apa? Berkah itu diambil dari kata bahasa Arab, artinya birkatun, yang artinya adalah sumur. Maksudnya apa? Birkatun itu adalah majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Ada juga berkah itu diambil dari kata burukun, lain bahasa Banjar kita buruk. Burukun itu diambil dari kata barikaya, berarti burukan. Maksudnya adalah ketika unta itu sedang menderu, ketika dia berdiri kemudian duduk. Maksudnya apa? Dia tetap di tempat itu. Nah, arti berkah kata para ulama gabungan dari kata birkatun dan burukun. Maksudnya apa? Ziyadatul khairi wa thubutuhu. Ketika seseorang itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sudah mendapatkan berbagai macam kebaikan, dan kebaikan itu menetap di dalam dirinya bahkan kelak sampai hari kiamat kelak. Itu keberkahan kalau kita dapatkan. Dan perlu kita ketahui bersama, yang memberikan berkah itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang wahibul barakah, yang maha pemberi keberkahan. Karena kepada siapa yang Allah Ta'ala berikan keberkahan itu, kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki dan Allah pilih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhlaq. Dan Tuhanmu yang menciptakanmu dan juga yang memilihmu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan zat sahibul barakah atau wahibul barakah, zat yang memberikan keberkahan, maka berhaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan keberkahan itu kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi kita tidak ada kewenangan untuk mengatakan ini berkah, ini berkah, ini berkah, kecuali ada nasnya dari hadis dan juga Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan zat yang penuh berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi di dalam surah Al-Quran, Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Kemudian lagi Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan
Kemudian lagi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan tabarak. Kalau kita merenungi makna tabarak, apa itu tabarak? Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid mengatakan arti tabarak itu bisa kita tinjau daripada dua makna. Yang pertama, tabarak bahwasanya Allah mensifati dirinya dengan keberkahan. Seperti juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Alim, berkah pun juga diantara sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan kata berkah, maka segala apapun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sana ada keberkahan. Yang kedua, makna daripada tabarak. Kata para ulama, arti daripada tabarak adalah fahuwa al-mutabariku fi dzatihi alladhi yubariku fi man syaa min khalqihi. Maksud daripada tabarak yang kedua adalah Allah lah yang memberikan keberkahan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Di antara makhluk yang Allah Ta'ala berikan keberkahan adalah zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semenyaannya berkah. Apanya yang berkah? Contoh yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut beliau adalah berkah. Ludah sidin adalah berkah. Kemudian bekas wudhu sidin adalah berkah. Kemudian bekas keringat sidin adalah berkah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya itu mengandung keberkahan. Di antara contoh berkahnya rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke Mina. Setelah beliau datang ke Mina, fa'atal jumrata faramaha. Kemudian beliau datang untuk melempar jumrah. Thumma ata manzilahu bi Mina wa nahar. Kemudian datang lagi habis melontar jumrah, beliau balik lagi pulang lagi ke Mina dan kemudian menyembelih hadinya. Nah, ini maksudnya adalah sudah tahallul beliau. Thumma qala lil halal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang memotong rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudh, wa asyara ila janibihi al-aymani thumma al-aysari thumma ja'ala yu'tihi an-nas. Kemudian orang itu memotong rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai kanan sampai ke kiri. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan rambutnya Nabi, membagi-bagikan rambutnya sendiri kepada para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang menambatkan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah ialah sahabat siapa? Khalid bin Walid. Diceritakan di dalam hadis ini bahwasanya Khalid bin Walid ya sedikit mengambil berkah bekas rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya rambut kita biasa saja. Rambut Nabi penuh dengan keberkahan. Nah, di antara keberkahan itu diambil Khalid bin Walid, dan kemudian ketika peperangan pasti dipakai Khalid bin Walid. Ya, di dalam sini diceritakan dalam sebuah hadis daripada Ja'far bin Abdullah bin Hakam bahwasanya Khalid faqada qalan suwatan lahu yaumal Yarmuk. Beliau kehilangan kopiah ketika peperangan Yarmuk. Kemudian beliau minta carikan kepada sahabat-sahabatnya untuk dicarikan ke kopiahnya. Ternyata kopiahnya sudah lusuh.
hanya ditemukan, kemudian ditemukanlah daripada pecinya Khalid bin Walid. Kemudian kata Khalid bin Walid, falam ashhadu qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtul busra. Tidaklah aku berperang, ujar Khalid bin Walid, dan aku memakai peci itu. Di dalam peci itu ada yang namanya rambut Nabi Muhammad SAW, melainkan aku mendapatkan kemenangan, ujar Khalid bin Walid. Nah sekarang kan banyak itu rambutnya Nabi dan lain sebagainya menjadi pameran. Wallahu a'lam apakah itu rambut Nabi atau enggak. Dulu di Banjarbaru Pak ada di situ pameran rambut, kemudian didatangi oleh hubungan FPI bahan. Dan akhirnya apa, dites. Jadi rambut ini kebakar, berarti lain rambut Nabi. Banyak orang mencium. Sekalinya lain rambut Nabi. Nah sampai sekarang wallahu a'lam tidak lagi. Nah dahulu para sahabat itu berbondong-bondong untuk mengambil rambutnya Nabi Muhammad SAW karena ada keberkahan di sana. Bahkan Khalid bin Walid sidin andak ketika peperangan, dan sidin selalu menang ketika peperangan. Tidak pernah kalah Khalid bin Walid. Dan dikatakan laqad syahidtu mi'ata zahtin aw zaha wa ma fi badani mawdi'i shibrin illa wa fihi darbatun aw ta'natun aw ramyan. Aku, ujar Khalid bin Walid, sudah 100 kali peperangan aku mengikuti peperangan, entah bersama Nabi dan lain sebagainya, dan sekujur tubuhku ini banyak sekali daripada luka, kemudian bekas tamparan dan lain sebagainya, tetapi aku menang. Itu karena kenapa? Yang pertama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berkah rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah taala kasihkan berkah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi Pak yang berkah? Yang berkah adalah ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sana di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Bukhari nomor hadis 2731. Di sana dikatakan, wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, ujar perawinya ini yang bernama Urwah bin Mas'ud At-Taqafi, aku tidak pernah melihat seorang raja mengagungkan rajanya daripada seorang pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah di dalam sejarah, ujar Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, orang-orang itu mengagungkan seperti orang-orang mengagungkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersumpah di sini, wallahi, demi Allah, ujar Urwah bin Mas'ud, in tanakhama nukhamatan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berludah, illa waqa'at fi kaffi rajulin, kecuali ludahnya itu pasti ada di tangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padalaka biha wajhahu wa jildah, dan kemudian bekas ludahnya itu disapuakan ke Allah. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau sakit mata ketika peperangan Khaybar. Ketika peperangan Khaybar, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la u'tiyanna radiyata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Aku berikan bendera ini kepada seseorang yang mana dia ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala pun cinta kepadanya. Orang-orang pada berbondong-bondong ingin mendapatkan benderanya, liwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Ali?" Di mana Ali? Dan Ali tatkala itu sakit matanya. Dan kemudian tatkala sakit mata dipadahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayo ke sini, bawa kepada aku." Kemudian sahabat di sana disebutkan, "Fabasaqa sallallahu alaihi wasallam aina." Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi daripada matanya Ali radhiyallahu anhu. Dan kemudian Sayyidina Ali kada pernah sakit mata lagi. Ini apa? Ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah. Punya ludah, punya bakterinya. Ini siapa? Ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi, Pak?
Kemudian ketika peperangan Khandaq, nah ini adalah mereka sahabat-sahabat Nabi melihat secara langsung mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ketika peperangan Khandaq itu. Jadi suatu ketika daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencangkul tarik. Maka tanahnya kalau pian bisa ke Madinah, tanahnya itu kadang-kadang kayak udah tidak. Tanahnya nyaman, dicampur dicampur. Di sana batu. Ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya menggali batu dan sangat luar biasa. Bahkan dikatakan Khandaq paritnya itu, andaikan kata dalamnya itu kuda terbaik jeblos ke sana, masuk ke sana, hendak naik lagi tidak Allah. Kuda terbaik terkala. Betapa dalamnya mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali parit itu. Kemudian Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan syadidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam parutnya keroncongan. Nabi sallallahu alaihi parutnya keroncongan sehingga menabuk parit. Kemudian Kemudian Jabir bin Abdullah datang kepada istrinya. Apa kamu mempunyai sesuatu wahai istri? Ujar istri beliau Jabir bin Abdullah mengatakan, "Indi sa'un min sya'ir wa lana buhaiban dajidun." Wahai suamiku yaitu Jabir bin Abdullah, kita hanya mempunyai satu sok sekitar 3 kg gandum. Dan kita hanya mempunyai anak kambing, lain kambingnya lain anak kambing, nang ada kawal digembala lagi. Dan kemudian istrinya itu memotong daripada anak kambing itu, dan kemudian istrinya Jabir bin Abdullah ini mengolah tepung itu, dan kemudian memasakkan untuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berbisik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Jabir bin Abdullah, "Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ingin mengajakmu untuk makan di rumah kami." Ujar Jabir bin Abdullah. Kemudian Jabir bin Abdullah berbisik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bahasa Banjar kita, bawai se-10 orang gitu. Anta wa nafarun wa man, bawai se-10 orang aja demikian, kemudian 10 orang sahabat. Karena gandum dan anak kambing tadi cukup gak sampai 10 aja. Ternyata fasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berteriak, "Ya ahlal Khandaq, inna Jabiran qad sana'a suran fahiyya hadda bihillikum." Wahai ahlul Khandaq, wahai yang menabuk parit di hari ini, ribuan orang tatkala itu, ayo kita ke rumah Jabir, karena Jabir mengundang kita makan. Ketar-ketir Jabir bin Abdullah, makanannya hanya cukup 10, sedangkan yang datang itu 1000-an. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tunzilunna qurbatakum wa la takhbizunna ajinatakum hatta aji'a." Jangan engkau turunkan kuah kambing itu atau sopnya itu, dan jangan engkau keluarkan adonan daripada gandum tadi, jangan engkau keluarkan dulu hatta ajia, sampai aku datang, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan kepada istrinya, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, hanya dikeluarkan daripada sop dan juga adonan tepung tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidit ludahi, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang asalnya cukup 10 tawa sampai ribuan. Ini berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini,
Fa'uqsimu billah, ujar siapa? Ujar Jabir bin Abdullah, aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, laqad akalu hatta taraku wal harq. Mereka semenyaan makan berataan dan kemudian sampaikannya kemudian ampihan. Wa inna burmatana lataqitu kama hiya wa inna ajinana la yukhbazu kama hiya. Dan ketika diikihi Jabir, sopnya itu sebagaimana sedia kala dan gandum itu sebagaimana sedia kala. Ini apa? Berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkah karena kenapa? Yang memberikan keberkahan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa Pak? Tadi adalah rambut, kemudian ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Pak, keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di mana? Ada di kerekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim 2332, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Ummu Sulaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini adalah min khalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Nabi ini guring wadah siapa? Wadah Ummu Sulaim. Kemudian fayaqilu indaha, beliau tidur istirahat di rumah Ummu Sulaim, fatabsutu lahu qit'an fayaqilu alaihi. Dan kemudian Ummu Sulaim memberikan kasur untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau tidur, tapi kasurnya adalah dari apa? Dahulu itu dari kulit. Kemudian wa kana kathiral 'arq, dan beliau berpalungan badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana tajma'u 'araqahu fataj'alahu fit-tin. Dan kemudian Ummu Sulaim ini mengumpulkan bekasnya keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan di mana? Di minyak harumnya Ummu Sulaim. Bahkan dikatakan dalam sebuah syair, wa kaful mustafa kal wardinadi wa yabqa ila massat ayani. Harumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat semerbak harum. Dan ketika kita bersentuhan tangan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baunya ini baunya kada bakalan hilang. Ini adalah keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi, Pak? Kemudian di antara yang juga yang Allah Ta'ala berikan keberkahan adalah apa? Adalah ma'u Zamzam, air Zamzam. Suatu ketika sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau ingin mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kada terdapat lawan Nabi sampai sebulanan jadi begana hanya di Masjidil Haram. Dan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Abu Dzar ini agak gemuk. Asalnya kurus ketemu Nabi awal kali, kemudian ketika beliau hanya di Masjidil Haram minum banu Zamzam, dan akhirnya Abu Dzar ini agak gemuk. Kemudian ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zamzam innaha la mubarakatuh. Air Zamzam itu adalah air yang penuh dengan keberkahan. Wahiyya ta'amu tu'min, dia adalah makanan daripada segala makanan. Wasyifa'u suqmin, dan dia adalah apa? Obat daripada segala penyakit. Jadi kalau kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah Makkah dan Madinah, dan kemudian kita minum Zamzam, maka niatkanlah di sana. Di antara para ulama, salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di sana mengatakan tatkala minum Zamzam itu maka doanya adalah Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Nah, ini kalau kita hendak minum Zamzam daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali kalau kita
bercerita tentang daripada keberkahan bagi Zamzam ini. Salah satunya, satu aja saya boleh kisahkan, adalah Al-Imam Ibnul Jazari. Kalau kita belajar tajwid, maka matan daripada Ibnul Jazari ini tidak pernah tertinggal. Suatu ketika Al-Hafiz As-Sakhawi mengatakan tentang biografi Al-Imam Al-Jazari. Abahnya Al-Imam Ibnul Jazari adalah kana abuhu tajiran. Beliau, abahnya Al-Imam Ibnul Jazari adalah seorang pedagang. Wa makata 40 sanatan lam yurzaq waladan. 40 tahun sudah berumah tangga tapi belum dikaruniakan seorang anak. Fahajja, kemudian ayahnya Al-Imam Ibnul Jazari berhaji. Wa syariba ma'a Zamzam, kemudian beliau meminum Zamzam biniyatin, dengan sebuah niat ayyarzuqahu Allah waladan aliman, mudah-mudahan keturunanku jadi orang alim. Fawulida lahu Muhammad Al-Jazari ba'da salat tarawih, kemudian lahirlah sosok imam besar daripada ahli dalam bidang tajwid, yaitu siapa? Al-Imam Ibnul Jazari. Makanya tatkala kita meminum daripada Zamzam, maka niatkanlah daripada apapun yang kita niatkan. Ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu tergantung apa yang kita niatkan. Karena kenapa? Air Zamzam adalah air yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara yang Allah Ta'ala berikan keberkahan juga apa? Makkah, Madinah, dan juga Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ketika kita sembahyang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, berlipat-lipat ganda kita dapatkan pahalanya. Tatkala kita juga di Masjidil Aqsa pun juga berlipat ganda pahalanya yang kita dapatkan. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya. Kemudian salah satu contohnya juga apa? Salah satu contohnya adalah bulan Ramadan. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Apa bulan Ramadan ini? Bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Apalagi yang Allah Ta'ala berkahi? Yang Allah Ta'ala berkahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keberkahan di sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya turun di sepertiga malam terakhir. Kemudian apa di sana? Kemudian di sana beliau di dalam sebuah hadis qudsi, ketika rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di sepertiga malam terakhir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man yad'uni fa astajib lahu, man yas'aluni fa utiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan aku ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku berikan permintaannya. Siapa yang memintakan ampun kepadaku, maka aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Sepertiga malam terakhir banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberkahan itu bisa kita rasakan. Terkadang apa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita waktu 24 jam. Tapi ada yang 24 jam itu seseorang ada pernah membaca Al-Quran sama sekali. Bahkan mohon maaf, yang muda-muda misalkan 24 jam main game aja. Ada juga yang 24 jam orang seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca kitabnya Riyadhus Shalihin, kemudian juga Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj. Beliau itu meninggal kurang daripada 50 tahun, tetapi apa? Tetapi waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di umurnya yang sangat-sangat terbilang 50 tahun hanya singkat di dunia, tetapi melahirkan daripada karangan yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan keberkahan yang Allah Ta'ala berkahi kepada hidupnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan tatkala kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala memberkahi harta kita,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi daripada apa? Daripada anak kita, keturunan kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi daripada keturunan kita, maka keturunan kita itu atau anak kita itu pada mengalihi kita. Betapa banyak anak wali disuruh sembahyang, ada mau sembahyang, disuruh jangan jangan begadang, bukan mengalinya. Mengalihi kita pula. Bahkan tidak sedikit yang mana mohon maaf, ya kan, anaknya itu bisa membunuh kuitannya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berkahilah anakku ya Allah. Di antara doa para salafus salih, ya kan, untuk keberkahan anak kita, Allahumma barik fi auladi wa la tadurruh. Ya Allah berkahilah anak-anakku, janganlah Engkau memberikan mudarat kepadanya. Waffiqni li ta'atika warzuqni birrah. Dan ya Allah, mudah-mudahan dia selalu mentaatimu dan mudah-mudahan dia menjadi penyegar mataku ya Allah. Nah, ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada siapa? Kepada anak kita. Kalau Allah Ta'ala berikan kepada pasangan kita, maka pasangan kita itu akan menolongi kita untuk kita beribadah yang mana orientasinya adalah akhirat. Nah, ini adalah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keberkahan kepada seseorang itu. Ini habis. Jadi kesimpulannya adalah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tatkala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan sifat takwa di dalam diri kita, sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afata wal-ghina, maka keberkahan itu, kebaikan itu ada di dalam diri kita. Salah satu yang Allah Ta'ala beri keberkahan adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, air Zam-Zam, kemudian apa lagi tadi itu, bulan Ramadan, kemudian apa, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada anak kita, maka anak itu tidak memberikan kemudaratan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada waktu kita, maka waktu kita produktif, maka senantiasa kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana orientasinya adalah akhirat. Itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Dan yang memberikan keberkahan itu adalah siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin minta keberkahan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa barik li fima a'tai, ya Allah berkahilah pada apapun yang Engkau berikan kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada pasangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada waktu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada harta kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang kau sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.